Halo Tribuners dan Sobat WK, jumpa lagi bersama saya Geok Mengwan di Super Prediksi Piala Euro 2024. Dan kini kita bakal ngebahas pertandingan terakhir dari Grup E. Ada Slovakia versus Romania dan Ukraina versus Belgia. Ini keduanya bakal tampil pada Kamis 27 Juni 2024. Dan di sini kita bakal ngebahas pertandingan grup yang imbang ini bersama dengan Bung Raf Sanzani dan juga Bung Rama. Halo Bung. Ini di sini Bung Raf menjagokan Slovakia dan Belgia ya? Oh, kalau di sini saya justru menjagokan Ukraina dan juga Romania. Oh iya, oke, Ukraina dan Romania. Oh iya, oke. Oh jadi, justru Romania sama Ukraina ini nggak diunggulkan ya? Sebenarnya tidak terlalu diunggulkan sih. Oh, tapi saya punya keyakinan mereka bisa lah. Kita akan melihat. Yakin lolos ya? Yakin, harus. Oke, kita bakal membahas yang pertama, yang seru Ukraina versus Belgia dulu kali ya. Iya. Menarik ini, Ukraina versus Belgia. Tapi sebenarnya Ukraina sama Belgia ini kan posisinya Ukraina ini walaupun imbang ya 3 gitu skornya, tapi ternyata di bawah kan yang paling bawah nih. Gimana nih Bung Raf? Jadi boleh dibilang penampilan Ukraina di Euro kali ini cukup mengagetkan sebenarnya ya. Jadi karena di laga pertama tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan kalah telak dengan skor 0-3 dari Rumania. Nah, kebetulan memang pemain-pemain yang dipanggil ini pemain-pemain yang boleh dibilang cukup tenar ya. Bahkan tidak hanya di liga domestik, melainkan dari liga luar sekelas Liga Inggris, kemudian ada yang dari Benfica, Spanyol, itu yang bahkan masuk jajaran top skor lah dibilang di La Liga itu yang dibawa. Tapi memang laga perdana di grup itu memang cukup menyulitkan ketika mereka harus meraba-raba dulu bagaimana nih pola permainan dari Rumania. Taunya Rumania yang beri kejutan gitu. Kalahlah mereka 0-3. Dan menariknya Ukraina ini seperti mereka menjaga asa untuk lolos ke 16 besar dengan mengalahkan Slovakia kemarin. Itu justru mengagetkan bagi saya. Dimana inilah wujud Ukraina. Sebenarnya di mana seperti permainan Ukraina yang kala itu mungkin Andriy Shevchenko mungkin ya. Ini sudah mulai tampak nih di laga melawan Slovakia. Dan mereka berhasil meski ketinggalan di awal 1-0 membalikkan keadaan menjadi 2-1. Itulah menjadi raihan poin 3. Namun memang kalau disebut selisih gol memang masih harus memenangi laga dengan skor mungkin 3-0 di laga ini. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik menurut saya. Berarti pertandingan terakhir Ukraina ini yang melawan Slovakia ya? Ukraina akan melawan yang sebelumnya. Yang sebelumnya Slovakia yang menang 2-1. Apa bisa dibilang kalau Ukraina ini telat panasnya? Ya, boleh dibilang seperti itu, telat panas dan inilah laga panasnya. Laga panasnya ini melawan Belgia. Gimana Bung Rama? Apakah bisa nih karena ngelihat sudah menunjukkan taringnya ibaratnya di pertandingan sebelumnya, apakah bisa menjadi lawannya imbang untuk Belgia? Ya, kalau melihat peluang dari masing-masing tim ini kan memang masih ada kans ya. Karena kan memang poinnya masih sama-sama 3 nih, cuman hanya beda peringkat aja kan. Romania pertama, Belgia kedua, Slovakia ketiga, dan terakhir tadi Ukraina gitu ya. Jadi kalau melihat peluang ini memang masih bisa kemungkinan adalah sangat besar gitu ya. Semua punya peluang besar. Tim. Dan kalau melihat laga Belgia lawan Ukraina ini kan keduanya ini belum pernah bertemu gitu ya. Jadi ini pertama kali perdana ya? Jadi pertama kali Belgia dan Ukraina saling bertemu gitu. Dan kita lihat Belgia harus bisa meraih kemenangan karena memang di awal kan sempat kalah gitu kan 1-0 lawan Slovakia. Terus akhirnya mampu bangkit lawan Rumania 2-0 dan ini laga penentuan. Jadi nggak cuma hanya Belgia, tadi ada 3 tim lainnya gitu. Yang Belgia harusnya bisa unggul ya, harusnya bisa di atas lah karena melihat skuad pemain ini kan bisa dibilang nggak main-main lah. Yang main di Liga Inggris, Liga Italia gitu seperti Romelu Lukaku, ada Kevin De Bruyne, sama pemain muda City Jeremy Doku gitu kan. Jadi harapannya Belgia ini bisa menang lah dan lolos sebagai juara grup di grup E ini seperti itu. Juara grup justru ya yang paling dijagokan ya.
Tapi bisa dibilang sama apa telat panas juga atau emang gimana nih, kan sebelumnya kalah nih Belgia sama Slovakia ya? Ya, pertama itu bisa dibilang telat panas ya. Yang kedua, Belgia ini juga sial gitu. Oh? Karena memang golnya dianulir gitu ya. Oh, waktu pas lawan. Oh iya. Ya, jadi 2 pertandingan sebelumnya ini gol Lukaku ini udah dianulir sebanyak 3 kali gitu. Seharusnya bisa mampu gitu ya untuk menang atau imbang lah gitu. Namun lagi-lagi VAR gitu ya, yang membuat keputusan akhir gitu dan wasit gitu sehingga Belgia harus kalah gitu ya di awal. Dan siapa, Lukaku ya? Ya, Romelu Lukaku. Ini memang jadi striker andalan juga ya, karena Lukaku ini bisa dibilang punya badan yang besar gitu ya, power gitu, speednya juga. Jadi diharapkan Lukaku ini bisa menjadi pembeda juga nanti di pertandingan terakhir itu. Dan akurasi tendangannya cukup bagus. Ya? Betul. Oh, Power jadi, shooting gitu. oh, tapi untuk dari mental sendiri emang bagus nih, nggak akan kena mental nih karena dianulir terus udah 3 kali. Ya enggak sih ya, karena melihat Lukaku ini kan udah malang melintang lah di klub-klub besar gitu kan. Jadi mentalnya juga bisa terangkat gitu lawan Ukraina nanti gitu. Karena mau nggak mau ini juga harus bisa menang juga kan. Karena ini juga nama baik lah Belgia. Gitu. Betul. Tapi kalau misalnya dibandingin sama Ukraina, berarti udah malang melintang Belgia ini ya? Kalau sejarah Ukraina sendiri paling bagus? Kalau disebutin ya, sebenarnya ya Belgia itu tidak yang tidak bagus-bagus amat kok dia. Karena menurut saya ya masa emasnya Belgia udah lewat. Seharusnya mungkin edisi yang 2020 yang diselenggarakan di 2021 mungkin itu harusnya edisi mereka. Tapi sekarang kan udah banyak berubah, meskipun mereka ya ada pemain yang sangat potensial ya, Goku yang di City ya. Tapi menurut saya jenderal lapangannya sebenarnya yang memberikan pengaruh, Kevin De Bruyne. Ya, itu siapapun pasti ya, kalau pemain-pemain tengah pasti akan mewaspadai itu. Dan saya kira ini kesempatan bagi Ukraina sebenarnya. Ketika mereka mampu untuk menjaga ketat Kevin De Bruyne, maka aliran bola dari Belgia itu akan otomatis dari sisi sayap. Nah, mereka akan otomatis dari sisi sayap. Saya kira ini akan bisa diantisipasi lebih oleh Ukraina yang mengandalkan memang bisa dengan formasi 4-2-3-1 ataupun 4-5-1. Jadi ini keunikan dari Ukraina. Saya kira pertandingan kemenangan 2-1 lawan Slovakia di mana line up-nya saya kira tidak akan jauh berubah untuk melawan Belgia di pertandingan nanti. Dan menurut saya memang ya kalau boleh dibilang untuk ball possession Belgia ya tidak ada yang meragukan di grup ini ya. Untuk ball possession tidak ada yang meragukan. Tapi kembali lagi ya ini adalah partai penentuan. Jadi jangankan untuk juara grup dan runner up, peringkat 3 pun ini penentuan. Ini penentuan. Karena jadi 3 tadi masih 3 semuanya skornya. Karena semuanya poin 3, cuman memang yang membedakan itu kan kebobolan, jumlah kebobolan, selisih golnya. Jadi ini akan menjadi partai boleh dibilang ya sebenarnya grup neraka kalau untuk tim-tim mereka ini semua gitu. Untuk level mereka gitu ya. Jadi inilah yang paling menarik. Apapun prediksi di atas kertas, saya yakin ini bisa terbantahkan di lapangan nanti. Apalagi ini pertandingan terakhir, partai hidup mati, ini akan antara 2 nih, kehati-hatian atau memang saling serang. Tapi yang pasti ketika satu sudah kebobolan, ini pasti mau tidak mau harus. Jadi bisa skor tipis, bisa skor besar. Jadi kesiapan mereka nih partai di laga nanti ini yang akan membuat partai ini yang paling menarik menurut saya di laga-laga terakhir dari grup A sampai grup F ini yang paling menarik laga ini. Oke. Tapi sebenarnya Ukraina sendiri di Euro sendiri capaian terbaiknya tuh sampai kalau mana? Ya inilah sepak bola itu kan boleh dibilang berubah total ya, berubah total. Tidak mungkin kita membandingkan era 2010-an ke bawah sampai era sekarang. Itu tidak mungkin sekali karena memang ya dari transformasi ya mungkin terakhir itu ya ketika memang klub-klub sudah memiliki budget yang luar biasa, jadi mereka bisa mengubah seorang pemain muda menjadi sangat pemain potensial. Saya selalu berpikiran kita harus melihat ya mungkin dari 2020 ke sini itu yang
menurut saya perubahan yang sangat total sekali. Sekelas Belgia aja yang menurut saya usia emasnya harusnya di 2020 lalu, tapi mereka gagal mencapai puncak, bahkan tidak sampai di final, bahkan Piala Dunia maupun Euro tidak sampai. Ukraina yang menurut saya ya ini sempat terpuruk Ukraina. Saya kira ya inilah memang modal mereka untuk menata kembali sepak bola di sana. Memang kalau kita sebut situasi di Ukraina juga kurang bagus ketika mereka harus di satu sisi ada perang, tapi kan ini memang tidak menghentikan kompetisi di lokal. Nah, tapi Ukraina ini kembali lagi catatan terbaik di fase-fase sebelumnya itu tidak bisa dibawa menjadi catatan karena mereka lagi menata ulang sepak bola mereka. Bahkan pencapaian terbaik mereka ya menurut saya saat ini adalah lolos untuk Piala Euro ini. Itu pencapaian mereka terbaik yang saat ini. Karena memang mereka sudah cukup banyak melewatkan ya partai-partai yang sangat penting. Dan ini adalah momen pemain muda mereka, pemain Ukraina unjuk gigi. Kalau ini kelewat, sangat sulit sekali akan mereka mengulangi ini. Karena disinilah pemain-pemain yang andalan yang dari luar sama dari lokal yang cukup mumpuni. Jadi ini momentum dan bisa dikatakan apa ya, batu loncatan untuk menjadi lebih baik ke depannya gitu ya. Benar-benar. Dan mereka punya pemain yang mumpuni untuk itu. Siapa yang meragukan top skor dari klub Girona yang pemain Ukraina dengan 24 gol, 8 assist dari 36 pertandingan di La Liga di musim lalu. Itu Dovbyk gitu. Agak-agak susah memang namanya. Tapi kalau Artem Dovbyk ini cuman uniknya adalah dia tidak segarang di klub dengan di Euro. Nah, ini yang akan dinantikan. Dia belum mencatatkan gol malah di Euro. Jadi ini yang akan dinantikan. Tapi saya menantikan juga bagaimana memang umpan-umpan dari kalau disebut Mudryk yang bermain untuk Chelsea kan banyak yang kritisi juga ya. Ini hanya pemain yang mengandalkan kecepatan doang nih tanpa visi nih gitu. Tapi kan ada juga Yarmolenko sebenarnya di situ, ada yang dari Tottenham, kemudian ada Blasco, kemudian ada dari lini tengah mereka juga punya Zebarzny. Kemudian sebenarnya ini tim sangat siap dengan formasi 4-2-3-1 ataupun 4-5-1. Memang mereka akan berambisi bagaimana menahan serangan dari Belgia ini, mengimbangi Belgia di lini tengah, itu yang paling utama. Jadi sebenarnya sama-sama punya pencetak gol yang andal, cuma belum kelihatan. Kelihatan. Oke. Tapi nih kalau misalkan kita ngelihat potensi-potensi pasti banyak bisa berubah total gitu ya, peringkat-peringkat di grup E ini. Kalau misalkan Bung Rama sendiri memprediksinya akan ada perubahan seperti apa peringkat-peringkatnya? Ya, Belgia yang satu gitu. Ya, kalau saya tadi optimis ya, tetap Belgia lah untuk yang juara klasemen gitu. Karena juga ya tadi itu pemainnya ya kan mumpuni gitu kan, banyak juga gitu. Jadi harapannya kalau misalkan jadi runner up ya itu juga emang nggak buruk juga ya, tapi maksudnya masa kalah gitu sama tim-tim lain gitu kan. Dan apa namanya tim ini juga banyak lah gitu kan mencatatkan umpan-umpan atau penguasaan bolanya juga banyak gitu. Walaupun memang strikernya ini masih ibaratnya mandul gitu ya, belum mampu mencetak gol gitu. Dan memang Belgia ini harus bisa mewanti-wanti ya Ukraina, karena memang tembok pertahanan terakhir kipernya Andriy Lunin juga nggak bisa dibilang dianggap remeh juga gitu ya, walau memang punya kedalaman squad di lini tengah atau juga di depan gitu ya, tapi tembok pertahanan terakhir ini yang harus bisa diwaspadai juga gitu, karena memang Lunin ini kan juga sempat dipercayalah di Real Madrid gitu kan untuk berada di bawah Mister Gawang gitu. Jadi Belgia juga harus mewanti-wanti, harus bagaimana mencari celah gitu ya, bagaimana untuk bisa mencetak gol gitu ke gawang Ukraina. Dan memang 4 tim ini juga punya peluang kan, walaupun nanti andai misalkan kedua tim ini bermain imbang gitu kan, itu juga masih ada potensi juga. Dan menurut catatan analisis dari Opta, ini juga baru pertama kali nih ada satu grup
dengan poin yang Sama. sama 3 gitu. Oh. Jadi ini bisa dibilang Euro yang menarik juga ya dibanding Euro-Euro sebelumnya. sebelumnya. Di grup ini sih paling Iya, menarik. di grup ini. Paling Ini ya. menarik. Jadi di nanti juga ada pertandingan. Iya. Betul. Tapi kalau juara grup E ini bertemu sama siapa nih? Kalau juara grup E ini kan nanti akan bertemu peringkat 3 ya dari Peringkat 3 A, dari B, C, dan D Oh. gitu. Jadi Oke. enaknya mereka mengincar itu juara grup karena pertemuannya itu dengan melawannya peringkat 3 gitu. Nah, tapi kalau menurut saya ya justru ya apa menariknya laga ini, Ukraina harus menang. Karena apa? Karena kalau mereka imbang, ya mereka harus menantikan laga Slovakia versus Rumania. Nah, tapi kalau Slovakia versus Rumania imbang, otomatis mereka kan tetap di bawah ya, dong. benar. Meskipun tambah 1 poin, tapi kan secara kebobolan mereka lebih banyak. Jadi mereka harus memenangi laga ini, dan saya kira tidak mustahil bagi Ukraina untuk menang melawan Belgia di dini hari nanti. Saya yakin inilah kesempatan dari Dubik ini untuk mencatatkan gol, membuat kocar-kacir Belgia. Saya yakin laga ini menjadi laga panggungnya dia. Oke, berarti kalau misalnya gitu berarti Ukraina harus tampil all out All berarti kan out, tidak boleh. pertandingan ini benar. Iya, Nggak bisa imbang, harus ofensif. berarti. Harus. Mas saya bilang tadi, wah ini bisa, pengennya saya harus bisa ya mungkin 4-5 gol bisa tercipta di laga mereka ini. Itu harus. Oke, tapi Ukraina juga harus hati-hati sama Belgia yang pastinya juga mengincar jadi juara grup ya. Iya. Oke. Tapi kalau misalkan kita bicara angka, tadi kan 3-0 ya dari Bung Raf ya? Enggak, maksud saya itu skor 4-5 gol itu bisa menjadi ya skornya 3-1 atau 3-2. Iya. Jadi itu yang akan tersaji, jadi semua mata akan memandang wow ini laga yang super fantastis lah di Euro kali ini. Tapi yang fix nih kira-kira prediksinya berapa skornya? Yang fix saya memprediksi Ukraina bisa memenangi ya dengan selisih 1 gol. Dengan selisih 1 gol. Mungkin 3-2 atau ya 2-1 sebenarnya agak kurang ya. Mungkin 3-2. Oke. Gimana kalau Bung Rama? All out soalnya ini. Iya benar, kalau misalkan tampil all out ya. Belgia juga nggak mau kalah ya, pasti juga pengen menang lah ya minimal skornya 2-0 lah gitu. Nggak dikasih. Atau nggak 2-1 gitu ya, karena memang nggak bisa dianggap remeh juga gitu. Iya benar. Jadi yaitu 2-0 atau nggak 2-1, jadi bisa memuncak klasemen di grup E ini. Oke, menarik sih ini karena yang satu nggak pengen jadi mereka bakal tersingkir. Iya, nggak pengen tersingkir. Yang satu juga nggak mau puas dengan runner up doang gitu kan. Nah kalau misalkan Tribuners dan Sobat WK gimana nih? Coba tulis juga di kolom komentar prediksi skornya. Dan kita lanjut ke pertandingan selanjutnya, ada Slovakia versus Romania. Ini menariknya karena ya ini yang skornya imbang ini. Jadi kadang kita nggak tahu nih sebenarnya performa mereka nih sesungguhnya gimana gitu ya guys sih? Ya kan, jadi agak-agak sedikitin, apalagi gue yang nggak ngikutin banget ya. Tapi kalau misalkan Romania sendiri, menurut Bung Raf nih, Bung Raf, emang cocok nggak sih kalau misalkan nanti akhirnya keluar jadi juara grup? Kalau untuk juara grup, ya mereka harus bisa mencatatkan ya mungkin kemarin mereka kebobolan 1 ya setidaknya 3 atau 4 gol lah gitu, 3 atau 4 gol. Dan berharap Ukraina bisa mengimbangi Belgia. Peluang itu ada. Nah, karena ini dia nih, Rumania ini memang ya boleh dibilang kali ini masuk, edisi berikutnya tidak masuk. Iya, angin-anginan lah. Angin-anginan, tapi sekali datang. Jadi ini Rumania ini memang tim yang ya punya punya semangat yang berbeda ketika mereka sudah masuk nih. Buktinya ya mereka bisa mencatatkan kemenangan di perdana dengan skor 3-0 melawan Ukraina yang memang diperkuat pemainnya yang ya usia-usia emas lah gitu sebut ya. Tapi mereka cukup mengagetkan. Cuman mereka kemarin itu kalah. Saya kan tonton sampai habis ya yang laga melawan Belgia yang mereka kalah 0-2. Mereka sebenarnya udah berupaya bermain rapi nih. Nah, cuman itu lagi tidak ada yang bisa mengawal ketat Kevin De Bruyne. Mungkin di babak pertama mereka sukses ya, tapi di babak kedua itu satu sisi mereka mengejar gol juga. Jadi untuk
memenangi laga. Kalau poin 6 otomatis kansnya sangat terbuka luas, dan itu yang akhirnya harus dibayar mahal oleh mereka. Karena itu tadi, Belgia ini kan mereka punya pemain yang cukup luar biasa Kevin De Bruyne, kemudian Romelu Lukaku, dan gol-golnya juga memang gol-gol yang ya terskema dengan baik, hasil kerjasama dengan baik. Tapi bagi saya, Rumania sudah belajar dari situ, dan mereka beruntung karena Slovakia ini tidak sesangar Belgia gitu. Nah, Ukraina aja mereka bisa kalahkan 3-0 nih misalkan. Sementara Slovakia tunduk saat melawan Ukraina dengan skor 1-2. Saya kira ini juga akan menjadi partai yang gila menurut saya. Dua tim yang juga akan mati-matian. Meskipun imbang, ketika imbang mereka harus menunggu nih. Saya yakin mereka, wah, doa mereka ini Ukraina kalah nih. Tapi saya kira bertahan di posisi masing-masing. Biar mereka aman, harapan mereka setidaknya imbang. Apabila imbang, otomatis Ukraina akan tetap di bawah nih. Gitu. Di Ukraina berat ya? Iya, Ukraina yang paling berat. Tertekan Ukraina. Ini yang buruk-buruk sama tim lawan. Tapi itu bukan berarti mereka bermain aman, enggak. Karena ketika mereka bermain aman, ya uniknya ya mereka ketemu runner up juga sesama runner up masalahnya. Sesama runner up. Jadi saya kira Rumania punya kans di sini untuk memenangi laga versus Slovakia. Oke. Tapi kalau misalkan dibandingin sama Belgia, orang-orang pasti menjagokan Belgia dong untuk jadi juara grup ya. Iya, tapi memberikan tekanan tersendiri nggak sih untuk Romania? Kalau sebenarnya tekanan itu enggak ya. Tekanan tidak sama sekali, karena mereka memang sudah memiliki poin 3 dan di posisi saat ini mereka di atas dengan keunggulan 3-0 di awal, kemudian mereka cuma kalah +1 lah ibaratnya, +1. Bagi saya justru inilah laga yang partai yang sangat mereka tunggu untuk ya mentahbiskan diri mereka lolos 16 besar. Untuk memenangi laga ini bisa jadi apabila misalkan mereka menang 1-0 aja bisa, apabila si Belgia imbang gitu, mereka akan tetap menjadi juara grup gitu, atau 2-0 lah. Yang paling seru 2-0 gitu. Karena Slovakia ini saya kira akan deg-degan juga melawan Rumania. Rumania ini tim yang gayanya gaya mirip-mirip Italia. Kalau saya lebih mirip Italia. Gayanya mirip-mirip Italia. Jadi patut diwaspadai sama Slovakia. Tapi Slovakia sendiri nggak bisa dianggap remeh karena justru ngalahin Belgia kan ya? Iya, di laga awal kan? 1-0. Betul, pas di pertandingan pertama gitu ya. Dan kalau melihat komposisi pemain juga ini hampir sama gitu. Seperti 2 pertandingan sebelumnya gitu kan, pas lawan Belgia, lalu juga melawan Ukraina gitu kan, dengan bermain 4-3-3 gitu ya, dengan main ofensif, menyerang gitu. Jadi ya kalau melihat laga terakhir lawan Ukraina kalah gitu kan 2-1, harapannya juga melawan Rumania juga bisa memetik kemenangan lah tipis aja 1-0 itu udah aman gitu. Dan melihat komposisi Slovakia juga nggak bisa dianggap remeh ya pemain-pemainnya gitu ya. Di lini belakang itu ada Milan Skriniar, pemain PSG, lalu juga kipernya Dubravka dari Newcastle gitu ya. Dan memang pemain-pemain Slovakia ini juga ada yang main di Eropa gitu, kayak di Liga Jerman gitu ya. Dan memang Slovakia ini pelatihnya juga pengen gitu, optimis lah ya kan, akan membangkitkan semangat pemainnya gitu kan, karena ini hidup mati gitu ya, nggak bisa mengulang Euro sebelumnya gitu kan, karena ya Euro sebelumnya itu Slovakia juga nggak lolos gitu ya, terakhir tuh 2016 gitu, ke fase 16 besar akhirnya kalah gitu kan, dan Slovakia juga ingin mengulang lah kejayaan di 2016 gitu, walau akhirnya terhenti di 16 besar aja. Tapi kalau misalkan dibandingin sama Romania, Slovakia sendiri untuk prestasinya nih lebih unggul mana sih, Romania atau Slovakia sebenarnya? Kalau melihat prestasi hampir sama sebenarnya ya, hampir sama gitu. Jadi bisa dibilang imbang berarti ya. Dan ini juga ada catatan menarik, Slovakia belum pernah menang gitu lawan Romania dalam 5 pertandingan terakhir. Terakhir kali itu Slovakia menang 1-0 pas tahun 1946, itu juga masih bagian Cekoslovakia gitu ya. Dan harapannya Slovakia bisa memutus
ya itu situ ya. Di ajang ini. Di dalam 5 pertandingan terakhir nggak pernah menang gitu ya. Terakhir tuh imbang 2013 gitu ya, pas pertandingan persahabatan gitu ya. Dan ini sekelas Euro, mereka sudah berada di tahap ini. Ya otomatis mereka bakal all out gitu. Benar, memanfaatkan kesempatan dengan baik. Tapi kalau misalkan ini bisa dijadikan ya momen untuk membalik keadaan itu gitu kan, pertama kali misalkan kalah dari menang dari Romania, apa yang jadi pembeda nih? Pembedanya dari pertandingan sebelumnya? Kemungkinan bakal menurunkan skuad yang berbeda kemungkinan ya lawan Romania gitu. Walau di 2 pertandingan sebelumnya sempat menurunkan pemain dan formasi yang sama 4-3-3, namun melihat gaya permainan Romania gitu kan, yang mengandalkan tadi gaya bertahan gitu sesekali position ball gitu, dan Slovakia harus bisa membuat ini perbedaan lah di beberapa lini gitu ya, baik di lini tengah maupun di lini serang gitu. Oke. Jadi bakal bermain ofensif, defensif? Ofensif, pasti ofensif. Oke. Tapi Slovakia ini berarti harusnya puas dengan posisi juara 3 dong, karena Belgia sendiri kan ya agak sulit gitu untuk dikejar sebenarnya. Gimana? Apakah mungkin tapi kalau misalkan posisi runner up ini jadi Romania misalkan, apakah mungkin menggeser Romania? Bisa aja kemungkinan. Bisa ya? Bisa juga menggeser Romania dan juga mengincar peringkat 3 terbaik, karena saat ini Slovakia berada di peringkat kedua ya, klasemen 3 terbaik gitu. Dan harapannya tim-tim lain yang berada di 3 terbaik ini juga menelan hasil imbang atau enggak kalah gitu, sehingga Slovakia bisa melaju ke 16 besar gitu. Oke. Berarti nanti runner up-nya itu kan akan bertemu dengan runner up grup juga D, ya grup di D. grup D. Grup D ini siapa ya? Prancis, Belanda, Austria. Jadi agak berat sebenarnya. Betul. Jadi ini laga-laga yang sangat menarik. Jadi berarti, semua akan berambisi untuk menang. Benar. Berarti juara ini yang diuntungkan karena bertemu sama juara 3 peringkat ya. 3, ya. Makanya 4 tim ini juga pasti kan nggak mau lah untuk berada di peringkat 2 atau peringkat 3 karena kan ketemu tim-tim besar gitu ya. Harapannya pasti ingin berlomba. Iya, gitu. betul. Berarti iya benar-benar. Berarti Slovakia sebenarnya harusnya tapi kalau Slovakia misalkan jadi juara 3 akan bertemu dengan siapa nih nanti? Kemungkinan itu di grup A, C sama D ya kalau nggak salah itu ya. Tapi kalau dibandingin jadi runner up, harusnya Slovakia kalau mau lanjut terus ya udah di juara 3 aja gitu kan? Iya gitu. Dan nggak mau juga ngincar peringkat 3 lah gitu kan? Iya sih sebenarnya, jadi bingung ya gitu. Sebenarnya sih malah kamu nggak sih di juara 3 aman, nanti ketemu sama yang nggak ketemu sama Belanda sama Prancis, tapi kalau puas di juara 3 juga kayak sayang aja gitu ya. Pengennya sih segitu gitu. Cuman kan di sini tidak ada kata aman. Iya benar. Tidak ada kata aman di sini. Bisa stay benar. Tidak ada kata aman. Pengennya juga sih itu. Benar. Kalau ibaratnya kita logika kan ya kan ya. Masalahnya di sini tidak ada kata aman di mereka. Ukraina mati-matian melawan Belgia. Jadi mereka ini apabila bermain imbang pun itu akan menjadi kewaspadaan tersendiri. Benar. Skor Ukraina berapa sih gitu. Jadi ini yang harus, cuman memang bagi saya Slovakia ini akan sulit membongkar pertahanan dari Romania yang memang ya pemainnya pemain yang rata-rata di Liga Italia, kemudian ada juga dari Liga Turki, kemudian ada dari Spanyol, ada cuma 1 orang dari Tottenham itu ya, kemudian dari lokal yang rata-rata. Cuman pola permainan mereka memang ya sangat rapi ya dulu dibilang. Kemarin itu mereka berjudi sebenarnya, karena apabila bisa memenangi Belgia, menang lawan Belgia, mereka otomatis lolos. Tapi ya itulah, mereka dihukum. Ya memang pengalaman mereka belum sebagus Belgia, ya. Dan inilah kesempatan mereka untuk memenangi laga melawan Slovakia. Masih punya peluang lah semuanya. Iya benar. Tapi lagi-lagi Ukraina pasti didoain buruk sama semuanya. Ya, pasti mereka berharap seperti itu. Iya, betul. Aman lah kita udah gitu. Jadi boleh dibilang dua tim yang 2 dan 3 ini, mereka sebenarnya berdoa untuk Belgia. Doa mereka untuk Belgia. Oh gitu. Iya sih, benar. Oke deh, skor deh sekarang sebelum kita menutup pembincangan kita kali ini. Untuk Slovakia ya harapannya bisa menang ya, 1-0 aja gitu, tapi tipis imbang aja itu kan udah memastikan lolos gitu ke peringkat 3 itu, tapi melihat laga lain juga gitu, jadi harapannya bisa menang tipis aja gitu. Menang tipis aja. Kalau
Rumania ketika mereka bermain dengan 4-5-1, saya kira bisa menang 2-1 lah. 2-1. Bisa memenangi laga. Oke, jadi tipis-tipis ya semuanya ya? Iya. Kalau buat Tribuners sama Sobat WK sendiri gimana nih di grup E yang semuanya tipis-tipis ya? Tadi pertandingan sebelumnya juga skornya tipis ya? Tipis. Gimana nih kalau Tribuners sama Sobat WK, apa punya pendapat lain? Boleh di kolom komentar, ramaikan kolom komentar. Dan untuk itu, Super Prediksi Euro 2024 untuk grup E ini kita cukupkan. Kita bertemu lagi di prediksi-prediksi untuk pertandingan selanjutnya di babak gugur berarti ya. Nanti kita akan berjumpa. Dan tonton terus Super Prediksi Euro 2024 di Tribun News dan Warta Kota. Sampai jumpa, salam olahraga.